Sahabat catatan langit, menjadi kekasih Allah bukanlah sekadar gelar indah yang disebut manusia, melainkan keadaan hati yang dipenuhi cinta, takut, dan harap kepadanya. Jalan ini bukan jalan yang dihiasi gemerlap dunia, melainkan lorong sunyi yang hanya diterangi cahaya zikir, ketundukan, dan pengorbanan. Para wali Allah tidak dikenal karena pakaian atau pangkat, tetapi karena hati mereka selalu terpaut padanya. Mereka mencintai Allah lebih dari segala sesuatu, dan Allah pun mencintai mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Quran Surat Yunus ayat 62-63. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa kekasih Allah adalah hamba yang paling taat kepadanya, paling bersih hatinya dari syirik, dan paling tulus amalnya untuk mencari ridhonya. Mereka menjadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju Allah, di mana setiap nafas adalah pengabdian, setiap langkah adalah ketaatan, dan setiap air mata adalah saksi kerinduan. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menapaki jejak para kekasih Allah, agar hati kita semakin dekat dengannya, dan semoga kita pun tergolong dalam golongan yang Dia cintai. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah menjadikan kita kekasih-Nya yang sejati. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai Allah adalah puncak ibadah dan inti dari setiap amal soleh. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa cinta kepada Allah adalah pondasi dari agama, ruh dari iman, dan cahaya dari segala amal. Tanpa cinta, ibadah hanyalah gerakan jasmani yang kering, tidak menghidupkan hati. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah." Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bagi seorang mukmin bukan sekadar perasaan, tetapi ikatan yang melampaui semua cinta lain di dunia. Ia mengalahkan cinta kepada harta, keluarga, bahkan diri sendiri. Cinta yang demikian tidak lahir dari angan-angan, melainkan dari ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Sebab sebagaimana kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti ia akan mencintainya. Para kekasih Allah adalah mereka yang hatinya senantiasa basah dengan zikir, yang merasa tentram hanya ketika menyebut namanya. Allah sendiri menggambarkan mereka. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Perhatikanlah, Allah mengaitkan kewalian bukan dengan garis keturunan, bukan pula dengan kedudukan dunia, melainkan dengan iman dan takwa. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, barang siapa beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka ia adalah wali Allah. Maka jelas, jalan menjadi kekasih Allah terbuka bagi siapa saja yang mau berjuang, tidak terbatas pada segelintir orang. Namun perjalanan ini bukanlah jalan yang selalu mudah. Jalan menuju mahabbah, cinta kepada Allah, seringkali diwarnai ujian, karena Allah ingin membersihkan hati hambanya dari segala selain Dia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian itu ibarat api yang membakar karat dari logam, meninggalkan kemurnian.
Seseorang mungkin kehilangan harta, jabatan, atau orang yang ia cintai, tetapi di balik semua itu ada rahasia. Allah sedang mengosongkan hatinya agar hanya diisi dengan cinta kepadanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, cinta kepada Allah tidak akan menguasai hati selama ia masih dipenuhi cinta kepada dunia. Sebab hati ibarat bejana, jika penuh oleh yang lain, tidak ada ruang baginya. Maka para pencari wajah Allah belajar melepaskan, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka tahu dunia hanyalah titipan sementara, sedangkan Allah adalah tujuan yang abadi. Zikir menjadi napas mereka, solat menjadi jamuan bagi ruh mereka, dan munajat di keheningan malam menjadi saat-saat paling indah dalam hidup mereka. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, siapa yang ada pada dirinya ketiganya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan ia benci untuk kembali ke kekufuran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manisnya iman bukan sekadar perasaan nyaman ketika beribadah, tetapi kedamaian yang melingkupi hati meskipun tubuh berada dalam kesulitan. Inilah yang membuat para wali Allah tetap tenang di tengah badai ujian, karena hati mereka berlabuh padanya. Sebagian ulama tasawuf dari kalangan ahlus sunnah mengibaratkan perjalanan cinta ini seperti burung yang terbang dengan 2 sayap, sayap khauf, takut, dan roja, harap, sedangkan kepalanya adalah mahabbah, cinta. Jika kepala terpotong, maka burung itu mati. Jika salah satu sayap patah, ia tidak akan sampai ke tujuan. Maka menjadi kekasih Allah berarti menyeimbangkan cinta, takut, dan harap dalam setiap langkah. Seorang hamba yang mencintai Allah akan menjaga hatinya dari segala yang mengotorinya. Ia menundukkan pandangan, menjaga lisan, dan menghindari hal-hal yang melalaikan. Ia malu jika hatinya sibuk dengan dunia, sementara Allah memanggilnya melalui ayat-ayatnya. Ia tidak hanya beribadah karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Maka saudaraku, jika engkau ingin menjadi kekasih Allah, mulailah dengan mengenalnya. Bacalah ayat-ayatnya, resapi asma dan sifatnya, renungkan ciptaannya. Dari pengenalan itu akan lahir cinta, dari cinta lahir ketaatan, dan dari ketaatan lahir kedekatan. Ketika Allah telah menjadi tujuan dari segala tujuanmu, engkau akan merasakan bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, sedangkan perjalanan yang sesungguhnya adalah menuju kepadanya. Hati seorang pencinta Allah memiliki rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berjalan di jalannya. Hati itu kadang menangis tanpa sebab yang dipahami manusia karena ia merindukan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Ia kadang tersenyum dalam kesunyian karena merasa ditemani oleh Allah walau dunia menjauh. Inilah keadaan yang pernah digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati, menyejukkan dada, dan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki selain cinta kepada Allah dan kedekatan dengannya. Namun, cinta ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari benih-benih amal yang ikhlas, disirami oleh zikir yang terus-menerus, dan dijaga dari hama-hama maksiat yang merusak. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan kalimatnya, jalan menjadi kekasih Allah dimulai dari memenuhi kewajiban. Banyak orang mencari rahasia-rahasia amalan khusus, tetapi melupakan bahwa sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan khusyuk adalah kunci gerbang mahabbah. Menunaikan zakat dengan hati lapang, berpuasa dengan penuh keikhlasan, dan menjaga diri dari yang haram adalah langkah awal yang tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu, barulah seseorang menghiasi dirinya dengan amalan sunnah yang menjadi tanda kerinduan kepada Allah.
tahajud di sepertiga malam, tilawah Al-Quran dengan tadabbur, zikir pagi dan petang yang melindungi hati dari kelalaian, semua ini bagaikan parfum ruhani yang membuat hamba semakin harum di hadapan Rabb-Nya. Dalam lanjutan hadis Qudsi tadi, Allah berfirman, "Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Makna ini dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah, bukan bahwa hamba bersatu dengan Allah, tetapi bahwa Allah memberikan taufik sehingga setiap anggota tubuhnya digunakan untuk ketaatan. Ia melihat dengan pandangan yang Allah ridhoi, ia berbicara dengan kata yang Allah cintai, dan ia berjalan ke tempat-tempat yang mendekatkannya pada surga. Cinta kepada Allah juga membuat seorang hamba mudah memaafkan, sabar terhadap keburukan orang lain, dan lembut terhadap sesama. Ia meneladani akhlak Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak beliau adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam momen-momen sulit, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyakitinya. Inilah tanda cinta yang sejati, ketika engkau lebih peduli terhadap keselamatan akhirat orang lain daripada membalas dendam dunia. Namun, perjalanan menuju mahabbah tidak lepas dari rintangan. Syaitan akan membisikkan rasa malas, dunia akan menawarkan kesenangan yang melalaikan, dan nafsu akan berusaha menarik hati kembali kepada kebiasaan lama. Disinilah kesungguhan diuji. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." Surat Al-Ankabut ayat 69. Bersungguh-sungguh berarti tidak menyerah ketika jatuh, tidak berputus asa meski berkali-kali tergelincir. Para pecinta Allah tahu bahwa dosa adalah kotoran yang menodai hati dan mereka segera membersihkannya dengan taubat. Mereka memahami bahwa Allah mencintai hamba yang kembali, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri." Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam pandangan tasawuf yang lurus, taubat bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi juga berpaling sepenuhnya kepada Allah. Imam Al-Junaid rahimahullah berkata, taubat adalah kembali dari segala sesuatu kepada Allah. Artinya, hati yang tadinya sibuk dengan selain Allah, kini kembali kepada pusat cintanya, tidak lagi mencari ketenangan selain di hadapannya. Dan ketika cinta itu menguasai hati, dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk membuatnya gelisah. Seperti kata seorang salaf, jika engkau menemukan manisnya cinta kepada Allah, maka dunia dan isinya tidak akan lagi membuatmu iri. Dunia mungkin masih ada di tangan, tetapi tidak lagi bersemayam di hati. Cinta kepada Allah, jika telah bersemi dengan kuat, akan mengubah cara seorang hamba memandang dunia. Ia tidak lagi melihat peristiwa hidup hanya sebagai kebetulan, melainkan sebagai surat cinta dari Rabb-Nya. Nikmat yang datang adalah hadiah untuk disyukuri, sementara ujian adalah panggilan untuk mendekat. Dalam setiap keadaan, ia berkata seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, "Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan." Ibnu Majah. Pandangan ini membuat seorang pecinta Allah hidup dalam ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Bahkan ketika dunia menutup semua pintu, ia tahu bahwa pintu Allah selalu terbuka. Ia menapaki jalan hidup dengan keyakinan yang teduh bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski wujudnya tidak selalu manis bagi nafsu. Para wali Allah yang disebutkan dalam ayat-ayatnya memiliki hati yang dipenuhi muraqabah, yakni merasa selalu diawasi olehnya. Mereka mengingat sabda Nabi SAW tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Muslim.
Muraqabah ini membuat mereka menjaga amal-amal kecil yang sering diremehkan orang. Mereka menyadari bahwa sebuah senyuman tulus, sebutir kurma yang diberikan, atau kata-kata yang menenangkan hati orang lain bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mereka juga berhati-hati agar amal yang dilakukan tidak dirusak oleh riya atau ujub, sebab cinta sejati kepada Allah menghendaki kemurnian hati. Ibnul Qayyim rahimahullah menulis, tanda cinta yang benar adalah mendahulukan keridhaan Allah di atas segala sesuatu dan ridha terhadap segala keputusannya. Maka ketika doa yang mereka panjatkan belum dijawab, mereka tidak kecewa sebab mereka yakin Allah memilihkan yang lebih baik. Mereka paham bahwa terkabulnya doa bisa berupa pemberian, penundaan, atau penggantian yang lebih indah di akhirat. Dalam perjalanan ini, kesabaran adalah teman setia. Allah memuji hamba-hamba yang sabar dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi menahan diri dari keluh kesah yang mengandung protes terhadap takdir. Pecinta Allah mengadukan kegundahannya hanya kepadanya, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah." Yusuf 86. Di malam-malam yang hening, mereka bangkit untuk sholat tahajud. Air mata mereka mengalir bukan semata karena sedih, tetapi karena rasa rindu. Dalam sujud yang panjang, mereka merasakan kedekatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa." Muslim. Sujud itu menjadi tempat kembali, di mana segala kegelisahan larut dalam keyakinan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengasihi. Bagi mereka, malam adalah taman rahasia, tempat berdua dengan kekasih sejati. Perlahan, cinta ini mengikis sifat-sifat buruk. Kesombongan meleleh digantikan kerendahan hati. Amarah yang tadinya mudah meledak kini padam karena kesadaran bahwa setiap jiwa adalah ciptaan Allah. Kikir berganti dermawan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hati sudah tidak terikat pada dunia. Ada pepatah para salaf, jika hati telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka ia tidak akan lagi haus kepada selainnya. Inilah kebebasan yang sejati, bebas dari perbudakan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hati yang merdeka ini adalah hati yang lapang, yang bisa mencintai sesama karena Allah, bukan karena pamrih atau keuntungan duniawi. Bahkan kematian pun tidak menakutkan bagi mereka, sebab ia hanyalah gerbang pertemuan. Seperti doa Nabi, "Ya Allah, jadikanlah pertemuan denganmu sebagai sesuatu yang aku rindukan." An-Nasa'i. Mereka memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara dan perjumpaan dengan Allah adalah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Maka mereka mengisi hari-hari dengan amal yang akan menjadi bekal dan hati mereka selalu berbisik, "Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk, dan anugerahkanlah kepadaku rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Menjadi kekasih Allah berarti hidup dalam aliran zikir yang tidak pernah padam. Hati seorang pecinta Allah tidak hanya mengingatnya di waktu sholat, tetapi di setiap denyut kehidupan. Saat bangun tidur, ia memuji Rob yang telah mengembalikan nyawanya. Saat memulai pekerjaan, ia memohon pertolongannya. Saat menikmati rezeki, ia bersyukur kepadanya. Zikir baginya bukan sekedar ucapan lisan, tetapi kesadaran hati bahwa Allah selalu hadir, mengawasi, dan membimbing. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian.
bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Janji ini luar biasa. Ketika seorang hamba mengingat Allah, maka Allah, Rabb semesta alam, mengingatnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih mulia bagi hamba selain disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Itulah sebabnya para kekasih Allah menjaga lidah mereka dari kata-kata sia-sia, karena mereka ingin setiap hembusan napas menjadi catatan kebaikan. Zikir yang paling sempurna adalah zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa zikir tanpa hati ibarat tubuh tanpa ruh. Bentuknya ada, tetapi pengaruhnya lemah. Oleh karena itu, para salik, penempuh jalan menuju Allah, melatih diri untuk menghadirkan kesadaran dalam setiap bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Selain zikir, tanda lain dari cinta sejati adalah kesediaan untuk berkorban di jalannya. Para kekasih Allah tidak menunda ketaatan dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Mereka paham bahwa setiap detik adalah kesempatan yang mungkin tidak kembali. Mereka hidup dengan firman Allah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang takwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mereka tidak hanya bersegera dalam ketaatan yang tampak besar, tetapi juga dalam kebaikan yang kecil. Mereka tahu bahwa sepotong roti yang diberikan kepada orang lapar bisa menjadi penyelamat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sedekah separuh kurma, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Cinta kepada Allah juga membuat seorang hamba tidak mudah putus asa. Saat dia jatuh dalam dosa, ia tidak terjebak dalam rasa hina yang membuatnya menjauh, tetapi segera kembali dengan taubat, sebab ia tahu Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Dalam hadis Muslim. Para kekasih Allah memiliki rahasia lain. Mereka selalu menundukkan pandangan hati kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jika mereka diberi nikmat, mereka memujinya. Jika mereka diuji, mereka memohon kekuatan kepadanya. Mereka tidak menaruh harapan yang besar kepada manusia, sebab mereka tahu segala urusan berada di tangan Allah. Inilah yang membuat hati mereka ringan dan lapang, tidak kecewa berlebihan kepada makhluk dan tidak terlalu bergantung kepada siapapun selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu mencelakakan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpamu. Dalam hadis Tirmizi. Bicaraan ini menanamkan kemerdekaan sejati. Hati yang hanya bergantung kepada Allah tidak dikendalikan oleh pujian atau hinaan manusia. Semakin cinta kepada Allah, semakin ia mencintai waktu-waktu khusus yang Allah pilih untuk ibadah. Ramadan bagi mereka bukan sekedar bulan puasa, tetapi pesta rohani yang dirindukan. Hari-hari Jumat menjadi ladang doa dan amal. Saat azan berkumandang, mereka merasa dipanggil oleh kekasih yang tidak pernah menolak tamunya. Dan ketika ajal mendekat, hati mereka tenang. Mereka mengingat firman Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan ridha dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Bagi mereka ini bukan sekedar ayat, tetapi janji pertemuan yang dinanti. Pada akhirnya, perjalanan menjadi kekasih Allah adalah perjalanan pulang. Kita semua adalah musafir yang sedang melintasi jalan singkat bernama dunia, dan tujuan akhir kita hanyalah satu, yaitu kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kendaraan selain amal yang ikhlas, dan tidak ada bekal yang lebih berharga selain hati yang mencintainya. Cinta kepada Allah bukan hanya tentang perasaan hangat saat berdoa, tetapi tentang komitmen yang teguh dalam menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Ia adalah kesetiaan yang tidak luntur meski diuji oleh cobaan paling berat. Ia adalah pilihan sadar untuk menempatkan Allah di atas segala kepentingan diri. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ayat ini adalah sumpah setia seorang hamba kepada Tuhannya. Barang siapa mengucapkannya dengan kesadaran penuh, maka seluruh hidupnya akan menjadi persembahan cinta. Tidurnya menjadi ibadah karena niatnya untuk menguatkan tubuh demi ketaatan. Makan dan minumnya menjadi ibadah karena tujuh menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Bahkan diamnya menjadi ibadah jika ia menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Para kekasih Allah tidak menunggu akhir hidup untuk mempersembahkan yang terbaik. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah kesempatan terakhir. Mereka ingat pesan Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Dalam hadis Tirmizi, mengingat kematian bukan untuk menumbuhkan rasa takut yang melemahkan, tetapi untuk menguatkan tekad agar tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap kali bayangan ajal hadir, hati mereka bergetar, bukan karena takut kehilangan dunia, tetapi karena rindu bertemu Rob yang mereka cintai. Cinta ini juga membuat mereka lembut kepada sesama. Mereka tahu mencintai Allah berarti mencintai ciptaannya. Mereka mudah memaafkan karena mereka sendiri ingin diampuni. Mereka menolong karena mereka berharap Allah menolong mereka pada hari yang tiada pertolongan selain darinya. Di antara doa yang sering mereka panjatkan adalah doa Rasulullah SAW. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta amal yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin. Dalam hadis Tirmizi, doa ini adalah inti dari perjalanan rohani seorang hamba. Di dalamnya terkandung permohonan agar seluruh cinta dunia diarahkan dan disucikan sehingga bermuara kepada Allah. Ketika akhirnya mereka meninggalkan dunia, mereka pergi dengan hati yang tenang. Mereka telah menjalani hidup bukan sebagai hamba dunia, tetapi sebagai hamba Allah. Mereka pulang membawa bekal amal, dan yang paling berharga di antara semuanya adalah cinta yang tak pernah pudar. Dan kita yang masih berjalan, masih diberi kesempatan untuk belajar menjadi kekasih Allah. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat, pintunya selalu terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita mau kembali. Maka sekarang, mari kita perbaiki niat, isi hati dengan zikir, penuhi kewajiban, tambahkan amalan sunnah, jaga diri dari maksiat, dan rendahkan hati di hadapannya. Jadikan setiap langkah sebagai perjalanan menuju pertemuan yang dinanti. Dan ketika waktu itu tiba, semoga kita termasuk dalam golongan yang dipanggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan ridho dan diridhoi. Dan kita pun menjawab dengan senyum dan air mata bahagia. Labbaik Allahumma labbaik, inilah hambamu, datang kepadamu dengan cinta.